Pas saya keluar lavatory, kok saya lihat kayak ada penumpang, perempuan di tengah kabin. Gak ada petugas yang ikut penerbangan kita kan ya, Cap? Serius kamu? Orang cuman kita berdua aja kok. Coba saya cek pakai kamera yang pas di atas pintu kokpit. Jadi kamera itu seperti CCTV-nya kokpit yang menghadap dari serong atas pintu kokpit. Ketika kita nyalakan dan cek kamera pintu kokpit, kita kaget. Ada sosok wajah wanita yang melihat ke arah kamera. Halo guys, welcome back di Tongkrongan Horor. Kali ini ada yang telat nih. Harusnya si TB udah dateng, cuman nggak tahu nih, ini anak biasaan. Lu tuh udah tutup aja. Sorry. Dari mana sih? Wih, lupa. Ngapain pakai helm? Taruh di situ kotor. Basah guys, basah. Dari mana? Biasa. Beli rokok. Ya, Ira mau ngerokok. Kan tadi lu nitip. Lu gimmick lu salah. Nggak, gue beli ini. Patin. Patin kikil. Patin keras guys. Ya oke, welcome back to our channel di Tongkrongan Horor kali ini. Gimana nih? Ya hari ini kita ada cerita baru nggak sih? Ada. Kemarin Tadi bentar. Kun mana? Kun masih belum bisa datang. Masih belum bisa datang. Nanti dia katanya di episode ketiga. Episode ketiga. Benar episode ketiga. Episode ketiga keempat. Ini gue nggak tahu dia. Sorry untuk Mas Kun nih. Mas Kun ya. Mas Kun itu sekarang lagi banyak jam terbang juga. Oh, lagi terbang. Kan yang gue bilang di episode yang kemarin. Kita tuh harus butuh banyak waktu kan. Jadi kita harus kerja jam tayang dulu. Ntar Kun datang baru kita. Pokoknya nanti adalah Kun lah. Pokoknya kalian harus tunggu aja ya. Tuh. Ya, sesuai janji kita kemarin ya. Katanya Tuh. ada si DM dari si Sarah. Jadi, nih, oh iya itu DM Sarah dan thank you banget guys. Oh iya, yang ngirimin DM udah cukup sangat banyak. Kita tiga. Gua banyak banget. Gua banyak banget. Gua banyak banget. Deh gua cek ya, kemarin tuh ada dari temen gua. Siapa tuh? Siapa? Ada tuh dari si Adit ada. Banyak. Terus ada tapi cowok banyaknya. Oh, mereka punya cerita serem? Ada serem banget ini. Gimana? Salah satunya? Nih. Coba lihat. Buru-buru nggak? Nggak ya? Coba lihat. Ganteng ya? Mana gue bisa tahu? Dia nge-DM. Apa? DM apa? Horor banget. Serem nih kayak setan Arab. Halo, SLM kenal. Ada lagi horror ini, horor banget. Gua banyak banget nih horor. Ian Danis. Hah? Ian Danis. Cerita horor. Bukan. Apa? Hi. Hi. Ada Hai. lagi nih. Ya, hai. Hai. Ada lagi nih. Sweet Moment. Tahu namanya nih Sweet Moment di sini tuh. Stay di mana, Bang? Ya. Horor anjir. Lo para laki-laki jangan modusin laki-laki. Ya, modusin tuh perempuan udah ada kodratnya. Kan Ustadz Dali. Gini. Nih buat lo yang mau pada nge-DM, mau nulis cerita nih ya. Kalau lo semua pada nge-DM kita, misalnya mau cerita, di awalnya aja cuman tulisan hai, percaya iris kuping gua kagak bakalan gua buka. Kecuali gini. Gimana? Pokoknya kalau misalnya lu mau DM, lu DM tuh langsung gitu, kasih poinnya gitu, jangan hai, salam kenal. Gitu. Asli nggak bakalan gue buka. Bilang gitu, hai salam kenal, gua John, gua mau cerita nih gitu. Even lu mau modus gitu biar si Dali, si TB bales atau si Kun mau bales.
itu lu kasih tahu gitu. Iya, Maksudnya mendingan bang, gue mau cerita nih bang gitu. Terus pas gue cerita apa? Enggak sih bang, mau bahas aja. Nah udah, kita nggak bakal bahas. Nggak bakal bahas lagi. Iya. Makanya lu harus sediain cerita yang serem, walaupun itu lu ngarang ya. Oh, ya enggak lah. Enggak, jangan ngarang. Untuk tongkrongan horor ini kita cerita itu akan kita Harus real, filter. Kita akan filter dulu autentik apa enggak, nanti akan kita bahas juga. Wih gila, otentik, forensik. Nah itu pokoknya semuanya deh tuh. Pokoknya kita tuh nggak mau yang dibuat-buat, dilebay-lebayin. Kita pasti akan tahu. Kenapa? Karena kita anak IndiHome. Untuk IndiHome kalau mau ini bisa layar kita besar, jadi bisa masuk nih. Set IndiHome gitu. Ya nanti kalau misalnya buat teman-teman, buat para sponsor ya. Para sponsor. Ntar bisa ditaruh di sini. Ini layar TV besar. Kalau misalnya butuh nanti. Kalau kalian pokoknya mau apapun, keripik, gorengan, pasta gigi, parfum, semuanya. Eyeshadow kita masih. Doa dulu sebelum. Juga. Ini tangan gue sama bini gue nih. Oh iya, serius ya? Iya, Oh iya. serius. Oke, coba ada cerita apa kemarin? Cerita tentang kita. Ini nih. Ini gue mulai cerita ya dari Sarah nih. Boleh. Tadi dulu nih Sarah bini gue. Bukan. Oh bukan, episode kemarin udah nanya. Bukan. Iya, udah nanya. Tapi nggak tahu sih, ntar tanya lagi aja. Sarah bini lu kan bukan pilot, ini pilot soalnya. Bisa dia pilot, di rumah ini pilot. Lanjut. Oke. Hai, sebelumnya kenalin gue Sarah, nama samaran. Gue seorang pilot wanita di salah satu maskapai Indonesia. Gue mau cerita sedikit mengenai pengalaman yang menurut gue paling seram yang pernah gue alami selama kerja sebagai pilot. Jadi ceritanya gini. Malam itu gue ditugasin terbang bareng kapten gue. Sebut saja Kapten Surya. Kebetulan penerbangan malam itu adalah penerbangan ferry flight, yaitu penerbangan tanpa penumpang alias kosong. Biasanya penerbangan ferry flight ini untuk membawa pulang pesawat dari daerah ke base Jakarta. Malam itu sehabis terbang 2 landing, gue ditugaskan untuk membawa pulang pesawat kosong tanpa penumpang. Sehingga hanya gue berdua saja yang terbang dengan Kapten Surya. Sampai di pesawat, kita bersiap untuk terbang. Dan ketika sudah siap terbang, posisi di dalam kabin lampu dimatikan sebagian. Sehingga keadaan dalam kabin rembang-rembang. Penerbangan kurang lebih berjalan 1 jam kurang. Penerbangan berjalan seperti biasa dan pintu kokpit tertutup. Sebagai informasi, sebenarnya gue orang yang sedikit bisa merasakan hal-hal mistis. Pada saat dalam penerbangan, gue mau buang air kecil. Dibukalah pintu kokpit dan terlihat kabin cukup gelap. Lalu gue langsung masuk lavatory karena kebelet. Setelah selesai dan keluar lavatory, tidak tahu mengapa gue ngerasa ada yang berdiri di tengah kabin. Gak tahu kenapa gue mau lihat ke arah sana, dan pas gue lihat, ternyata beneran ada yang berdiri penumpang perempuan di tengah kabin kursi row 14 emergency exit. Karena gue tahu seharusnya tidak ada orang di dalam pesawat selain kita. Akhirnya gue langsung cepat-cepat masuk kokpit dan menutup pintu kokpit. Kapten Surya kaget. Lah kenapa buru-buru? Udah nggak apa-apa, buka aja pintu kokpitnya, kan gak ada penumpang. Lalu gue jawab, maaf Cap, tadi pas saya keluar lavatory, kok saya lihat kayak ada penumpang, perempuan di tengah kabin. Gak ada petugas yang ikut penerbangan kita kan ya Cap? Serius kamu? Orang cuman kita berdua aja kok. Coba saya cek pakai kamera yang pas di atas pintu kokpit. Jadi kamera itu seperti CCTV-nya kokpit yang menghadap dari serong atas pintu kokpit. Ketika kita nyalakan dan cek kamera pintu kokpit, kita kaget. Ada sosok wajah wanita yang melihat ke arah kamera. Sontak kita langsung mematikan kamera. Lalu Kapten Surya membaca ayat-ayat Al-Quran. Kami pun tidak keluar pintu kokpit hingga mendarat. Setelah mendarat, kami cek. Benar, tidak ada siapa-siapa dalam pesawat itu kecuali gue
dan Captain Surya. Lu gila men, merinding men. Lu tahu lah ya, buat teman-teman yang tahu kamera kokpit dia kayak CCTV yang pas tahu lah ya buat teman-teman ya. Di geli depan kan. Yang pas persis ngadep untuk kokpit. Itu yang ngadep masuk kayak gitu, matiin. Wah. Nih, pengalaman lo sih gokil sih, Sar. Parah sih. Gua ngebayangin nih. Set, ya kan. Wah, anjing belet pipis nih, ya kan. Wah, masuk dong, set. Lavatory kan, cek. Cus, ada gemeter aja dulu kan kaki. Cus gitu dulu kan. Kan cewek, Sarah kan cus. Ya kan ini kan gua. Oh iya lu ya. Gua, gitu kan. Cus, udah keluar. Set, biasanya gua keluar kalau lagi nggak ada orang gitu. Biasa kan sletingannya pasti udah buka pintu dulu baru sleting celana kan biasanya. Set. Nengok. Ya. Gua ajak ke lavatory itu. Gua ajak ke lavatory itu ceweknya. Ogah amat. Di tengah cabin berdiri. Tuh Mbak ngapain sih? Ya Allah, yang ikut lah penumpang. Emang dia udah di briefing di situ? Belum. Belum ketemu. Gak boleh harus DKU dia. Aku di grounded. Iya. Tapi parah sih. Terus tapi memang mungkin si Sarah ini ya, dia kan udah bilang dia bisa lihat hal-hal mistis ya. Mungkin si Sarah ini karena memiliki IndiHome itu. IndiHome, masuk sini lagi ya. Masuk. Karena dia warga-warga IndiHome itu. Jadi mungkin energinya tuh ketarik ya. Jadi si makhluk gaib tuh biasanya suka muncul-muncul sama orang-orang yang mungkin bisa merasakan gitu. Bisa. Kayak misalnya contoh nih, gua hantunya terus gua lihat, Dali bisa lihat nih, asik gua muncul lah. Tapi bukannya kata orang itu apes ya? Kalau misalnya nih. Oh, si setan itu ya. Si setan. Wah, mati kipe nih gua ketahui gitu. Jadi mereka tuh kayak tadi pede banget ya gini ngeliat ke kamera gitu. Dia kayaknya penasaran, dia bingung. Ini apa? Gitu kali. Iya. Bisa jadi sih kayaknya. Iya kan kayak wah, gitu ngerti gitu kayak lu pertama kali ya kayak lu zaman dulu pas lagi ngeliat handphone temen punya kamera. Penumpang zaman dulu kali ya. Dulu belum ada kamera. Belum ada kamera. Jadi pas lagi jadi kayak wah apa nih gitu. Wah apa nih gitu. Apaan tuh? Gitu. Masuk TV nih apaan gua. tuh? Apaan tuh? Apaan tuh gitu ya. Apaan tuh? Lu lagi gitu. Wah, masuk TV nih gua gitu kan. Tapi itu tapi serem sih, serius itu. Kaptennya lihat nggak sih tadi cerita? Lihat, kaptennya lihat. Kaptennya juga lihat ya. Jadi di TV itu di monitor di dalam kokpit itu si kaptennya sama si mbaknya ngeliat. Lihat, dua-duanya lihat. Tapi maksud gue gue nggak tahu ya. Itu kan pasti kayak berdua. Coba kita kayak berdua. Gue kalau misalnya ya nggak tahu ya. Nih hanya pada saat gue berani ya. Maksudnya pas lihat kayak gitu, gue lagi berdua. Kayaknya gue kayak baca doa, abis itu gue pasti cek buka kokpit. Dengan kesel gue kayak, anjing gitu. Anjing, gue buka. Soalnya takutnya orang cuy. Atau kayak yang di live gitu kan, dipukul lah setannya. Doh. Bus. Jadi api. Bus gitu. Bukan macam tuh lah. Nah, tengok nih. Gue kalau jadi kaptennya, gue ambil tuh kan di dalam kan ada kampak. Oh, resek. Orang beneran, jar. Ya nggak apa-apa. Kan jadi penyusup. Oh iya benar. Ya, kan? Ini Mati, apa jadi apa. Boleh ya? Boleh. Pembunuhannya boleh. Boleh dong. Tapi set pas lagi nih set. Ya. Lalu pas gini, cus jadi api. Api apa? Anjing keluar loh. Terus dia bikin live jalan tengah cabin gini. Enggak, jadi api. Abis itu kita mesti ambil fire extinguisher. Jadi firefighter. Oh ya, nanti buat masalah firefighting nanti kita bakal buatin video ya di Creation ya. Creation knowledge gitu ya. Jadi semuanya lebih ke safety ya. Iya, lebih ke safety. Jadi harusnya sebenarnya yang dilakuin sama captain itu gue tetap harusnya dia buka pintu. Harus buka pintu dan kalau emang bisa dia tuh harus briefing si setannya. Mbak, kalau Mbak emang mau ikut di penerbangan kita, tolong duduk di observasi. Harus di briefing tuh mana oksigen, mana ininya. Kan emang begitu peraturannya. Enggak, gue bingung. Ini tuh bukan setan. Terus apa? Karena setan itu bisa menembus apapun. Harusnya pas lihat kamera dia enggak gitu juga. Kan? Kalau masuk. Enggak juga. Kenapa? Ada setan kalau misalnya itu tuh pintunya harus dibuka terus diundang masuk. Oh, ada yang kayak gitu. Ada. Enggak, tapi gue kalau nonton kartun Casper dia bisa tembus tuh. Bos, Casper, bos. Oh, dia bukan Casper.
Ini kan Indonesia, Mamin. Oh iya iya. Nggak ada hantu kayak Casper di Indonesia, no. Yang Tapi nggak bisa tembus hantu. Tetap dia butuh lewat pintu. Apa pintu kokpit kan katanya bulletproof, apa dia ghost proof gitu? Nah, itu bisa jadi. Lucu nggak sih? Lumayan ya. Masuk ya. Bapak ya. Ghost proof. Mungkin itu pintunya sudah ada dibaca-bacain. Kita nggak tahu. Oh iya. Oh itu pintunya ditempelin ini ya, tulisan apa stiker Bismillah ayat kursi Iya. gitu. Terus kalau nggak siapa tahu di dalam pintu itu ada yang buat vampir-vampir yang tuk dia langsung bilang yang warna kuning. Kita nggak tahu kan? Iya iya iya. Emang tahu dibikinnya kayak dari Iya mana? benar. Iya kan? Kayak semuanya ada dari kertas vampir, ayat suci Semuanya, Al-Qur'an. bawang putih juga ada tahu di bawang dalam putih, sana. terus apa salib, semua pokoknya ada semua jenis hantu ya. semuanya. Makanya berarti ghost proof berarti. Nah, pintu berarti kokpit. bagi kalian yang tahu kenapa setan nggak bisa tembus, Karena pintu kokpit adalah ghost proof. nah, coba kasih tahu ke kita ya, bagaimana bisa jadi kayak gitu. Terus yang gue masih penasaran, cuman satu. Oh. Kan si Mbak itu kan masuk lagi nih. Dia bilang, padahal pintu si kokpitnya itu kan dia tutup lagi kan sama kapten kan disuruh buka kan, buka aja, nggak ada penumpang. Nah si Mbak ini kan harusnya itu kan ada yang buat ngintip juga tuh, spy hole itu kan, spy hole, ya bisa ngintip lah gitu. Kenapa si Mbaknya habis nutup? Kalau gua aja sebagai cabin crew buka tutup pintu itu pasti gua akan ngeliat spy hole itu kan. Itu kan pasti kelihatan tuh kan. Itu kebayang nggak lo? Enggak, gua enggak. Nggak kebayang nggak pas lagi set dia lagi jalan lagi cepet. Wah, anjir serbat semua aja. Gitu ya. Kebayang nggak sih lu? Wah, itu sih gue bilang Makanya si Sarah ini nggak mau lihat hall itu. Dia mau berbagi-bagi gitu. dia nggak mau berbagi. Iya. Mau bagi-bagi, nonton langsung lihat kamera. Gokil sih nih cerita sih. Tapi serem sih itu, gila. Thank you Sarah ya udah mau. Sar, thank you banget Sar. Bener-bener ceritanya. buat cerita lo. Ini sih badabes. Bikin bulu jembut, salah, bulu kuduk merinding gitu. Ih, gila. Bulu buduk. Jadi kalau misalnya kalian nih kayak punya cerita kayak Sarah kayak begini, sayangnya kan ini baru episode kedua ceritanya udah serem kayak gini nggak? Iya. Jadi tapi gua rasa pasti bakal banyak cerita. Banyak. Jadi yang nge-DM gua itu sebenarnya 3 dan yang udah email kita tuh sebenarnya banyak. Cuman gua sendiri masih sorting mana ini yang kalau misalnya cerita-ceritanya tuh yang benar kayak kayak gitu loh. Oh iya. Gua nggak mau yang kalian tuh jangan pernah kirim ke kita cuma cerita, "Bang, gua kemarin habis ngeliat setan gini pagi-pagi begini nih." Enggak, kita tuh butuh detailnya. Kita butuh cerita-cerita yang bisa menggambarkan kejadian itu seperti apa sih. Jadi nggak kalian, gue pernah loh ngeliat di bangku penumpang kakinya orangnya nggak napak gitu kan. Kakinya orangnya nggak napak. Orangnya pas lagi duduk kakinya nggak napak. Iya maksud gue itu. Ya. Itu kayaknya ya emang sebenarnya orangnya aja lagi nyender begini. Enggak, atau emang pendek aja nggak nyampe gitu kan. Gue aja bisa nih kan napak kayak kan. Jadi banyak. Jadi ayo kirimin yang banyak lagi. Kita cuman ada waktu nggak banyak. Iya. Jadi kita akan sorting yang mana yang terbaik akan kita bacain. Gitu. Ya. Terus? Udah sih dari Sarah sih. Dari DM, mau gue bacain lagi DM yang dari dari DM Islam kenal. Salam. Ada ini apa ya itu salam. Banyak kan salam kenal sih. Jijik banget sih. Oh ini ada Yumi Alexa, HY SLM, KNTL katanya. Salam kok. Salam kondol. Jadi kalau Salam kondol. kalau kesel konol lu gitu. Ada konol gitu. Speak gitu ya biar gue jawab gitu ya. Enggak, Pak, udah paling enak. Gue ada cerita nih, cerita horor. Gue bisa ceritain langsung nggak? Nah, iya, masa kalau mau modus ini kan si Iya. TB Kurtubi ini. Ya udahlah. Oke. Nah, nanti kita tunggu, kita lagi sorti dulu ya DM dari DM kita akan bacain lagi. Ingat, jangan lupa subscribe, pencet lonceng. Dan jangan lupa nanti di bawah di description
Pokoknya di deskripsi itu ada, nanti kalian mau ngirim kemana cerita semuanya, kirim sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, satu orang berapa kali cerita, it's okay, yang penting ini autentik ya, jangan dibuat-buat, karena kalau dibuat-buat itu akan ketahuan. Ada aplikasinya gitu ya? Ada. Ghost proof. Balik lagi ghost proof. Oke, so jangan lupa subscribe, pencet lonceng, gue ingetin lagi sekali lagi. Tonton di next episode, kita akan ketemu lagi di Tongkrongan Horor. Sampai jumpa di video Creation selanjutnya. Dadah. Bye.